Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Saat ini izinkan saya membagikan renungan yang terambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 saya sampai ayat 41. Renungan ini saya beri judul berdoa itu membangunkan Yesus tetapi tidak berbuat dosa. Saudara-saudaraku, apa yang saya maksud? Mari kita simak bersama-sama. Ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai berisi dengan air. Nanti kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya. Saudara-saudaraku, Yesus di sini nantinya akan meneduhkan, menenangkan ombak badai taufan yang sangat ganas. Nah, ini terjadi petang hari dan mungkin setelah maghrib, ya, sore menjelang malam. Nah, saudara-saudaraku, ayat 1 sampai ayat 34 ternyata sepanjang hari Yesus itu mengisi hari dengan pelayanan. Pelayanan pengajaran, mengajar, melakukan pembimbingan, melakukan mungkin kalau saat ini disebut dengan seminar berantai whole day sepanjang hari. Mulai dari pagi ada perumpamaan tentang penabur, ada perumpamaan tentang lilin atau pelita di bawah gantang. Ada 4 perumpamaan pengajaran yang cukup panjang sekali saudaraku. Saudara boleh baca. Dan karena itu ketika sampai di ayat yang ke-35, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Dan Yesus lelah karena seharian sudah mengajar. Dia lelah dan tidur di atas tilam di buritan kapal. Dan waktu Yesus tidur di buritan kapal, terjadi angin sakal, angin badai, taufan yang sangat, saking kerasnya air itu pun masuk ke dalam perahu. Dan murid-muridnya mencoba untuk mengalahkan badai itu dengan kemampuan nelayan mereka, menimba air keluar dari perahu mereka. Tetapi angin tetap tidak reda dan mereka kewalahan. Ketika mereka mengalami kewalahan di dalam berperang atau beradu, bergumul dengan badai tersebut, akhirnya mereka menyerah dan membangunkan Yesus. Disinilah saya katakan tadi, doa itu membangunkan Yesus, tetapi jangan berbuat dosa ketika kita membangunkan Tuhan. Apa yang murid-muridnya lakukan ketika mereka membangunkan Yesus? Ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudaraku, sangat-sangat mengenaskan. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Betulkah saudaraku bahwa Yesus tidak peduli? Tidak betul. Terus mengapa mereka mengatakan begitu? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Saudara-saudaraku, ke depan hidup kita ini tidak bisa dihindarkan dari berbagai persoalan badai kehidupan. Satu pesan saya, berdoalah dengan pergumulan saudara. Bergumullah dengan doa dengan doa saudaraku. Tetapi ketika saudara berdoa di dalam pergumulan-pergumulan itu, ingat pesan ini. Bangunkan Yesus dari tidurnya, tapi jangan berbuat dosa. Jangan katakan Yesus tidak peduli terhadap masalah kita. Jangan katakan Yesus tidak melihat kita. Saudaraku, tidak. Yesus peduli. Tunggu waktunya Tuhan. Berdoa saja dengan tabah, bergumul saja dengan tabah, bergumul, tapi jangan berbuat dosa. Bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus dengan saudara. Bangunkan Yesus dengan doa saudara. Bangunkan Yesus dengan puasa kita. Bangunkan Yesus dengan teriak seru kita, angkat tangan kita. Tapi jaga mulut kita. Jangan berbuat dosa. Saudara-saudaraku, saya melihat banyak sekali saat ini orang-orang, anak-anak Tuhan, ketika mereka bergumul, ketika mereka berdoa, mereka membangunkan Yesus, tetapi dengan kasar. Doa mereka kasar, doa kita kasar. Doa kita kadang-kadang
sangat tajam dan melukai hati Tuhan. Ada yang mengatakan doa adalah memaksakan supaya terjadi kehendak. Kehendak siapa yang dipaksakan, saudaraku? Kehendak Allah yang jadi. Jangan memaksa Tuhan. Dengan lembut. Tuhan pasti dengar kita. Dan saya yakin dan percaya itu. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.